Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman serba digital ini, kita seringkali dibanjiri oleh banyaknya informasi setiap harinya, baik dari media sosial, grup WhatsApp, hingga berbagai platform lainnya. Namun, tidak semua informasi yang kita terima itu semua benar adanya, tetapi ada banyaknya informasi palsu ataupun hoax yang beredar, dan sayangnya kita seringkali langsung mempercayai dan juga menyebarkannya tanpa melakukan cross-check terlebih dahulu. Padahal menyebarkan informasi yang salah bisa saja menimbulkan fitnah, perpecahan, bahkan kerugian bagi orang lain. Menariknya di sini, Al-Quran yang diturunkan sejak berabad-abad dari zaman dulu, tapi sudah sangat jelas memberikan panduan tentang bagaimana kita bersikap terhadap informasi yang kita terima. Dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 6, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Dalam tafsir klasik seperti tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa kata fasik dalam ayat ini merujuk pada orang yang tidak dapat dipercaya informasinya. Para ulama menafsirkan bahwa perintah fatabayyanu yang berarti telitilah ataupun klarifikasilah adalah kewajiban bagi setiap muslim ketika menerima suatu informasi, terutama dari sumber yang kredibilitasnya diragukan. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menambahkan bahwa ayat ini mengajarkan prinsip kehati-hatian dalam menerima berita agar tidak terjadi kesalahan yang berakibat fatal, seperti menuduh orang yang tidak bersalah ataupun melakukan tindakan yang keliru berdasarkan informasi yang salah. Nah, jadi ayat ini pada dasarnya berbicara tentang 3 hal. Yang pertama, pentingnya verifikasi informasi sebelum mempercayainya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas memerintahkan kita untuk tidak langsung menerima suatu informasi itu mentah-mentah, apalagi jika sumbernya itu tidak jelas ataupun meragukan. Yang kedua, pentingnya mempertimbangkan kredibilitas sumber informasi. Ayat ini juga secara khusus menyebut orang fasik, yang menunjukkan bahwa kita harus lebih berhati-hati terhadap informasi dari sumber yang tidak terpercaya. Dan yang ketiga, dampak negatif dari menyebarkan informasi itu tanpa verifikasi. Allah mengingatkan bahwa tindakan gegabah dalam menerima dan juga menyebarkan berita bisa menimbulkan musibah bagi orang lain dan juga membuat kita menyesal di kemudian hari. Jadi ayat ini mengajarkan bahwa sebagai seorang muslim, kita harus memiliki tanggung jawab moral dan juga religius untuk memastikan kebenaran informasi sebelum kita
sebarkan kepada orang lain. Di era digital saat ini, relevansi ayat ini justru semakin kuat. Media sosial telah mengubah cara kita mengonsumsi dan juga menyebarkan informasi. Bahkan dengan sekali klik ataupun sentuhan jari, sebuah informasi bisa tersebar gitu ke ratusan bahkan hingga ribuan orang dalam hitungan detik. Nah, sayangnya, kemudian ini juga memudahkan penyebaran hoax, berita bohong, dan juga informasi yang menyesatkan. Kita pasti sering melihat gitu, bagaimana sebuah berita palsu bisa viral dalam waktu yang singkat, menimbulkan kepanikan massal, memecah belah masyarakat, bahkan merusak reputasi dan juga kehidupan seseorang. Fenomena post-truth era di mana emosi dan keyakinan pribadi lebih berpengaruh daripada fakta objektif membuat ayat ini semakin penting gitu. Banyak orang lebih mudah percaya gitu pada informasi yang sesuai dengan bias dan juga pandangan mereka tanpa memeriksa kebenarannya. Nah, algoritma media sosial pun sering menciptakan echo chamber gitu, di mana kita hanya terpapar informasi yang mengonfirmasi keyakinan kita itu sendiri gitu, sehingga semakin sulit membedakan fakta dan fiksi. Nah, kontekstualisasi ayat ini di zaman modern ini, jadi kita itu harus menerapkan sikap tabayun kita gitu di era digital saat ini. Sebelum mempercayai ataupun menyebarkan informasi, kita sebagai seorang muslim masa kini, sebagai generasi Gen Z, harus melakukan beberapa langkah verifikasi gitu, seperti mengecek sumber data berita, apakah dari media kredibel, dan juga apakah akun nih yang men-share-nya itu jelas identitasnya. Lalu kita harus melakukan cross check dengan membandingkan informasi tersebut dengan sumber lain yang lebih terpercaya gitu, agar kita tidak menerima secara mentah-mentah informasi tersebut dan juga tidak menyebarkan berita hoax ataupun informasi yang palsu. Adapun hikmah yang dapat diambil dari ayat ini, yang pertama, ayat ini mengajarkan kita tentang pentingnya berpikir sebelum bertindak. Nah, dalam konteks informasi digital, ini berarti berpikir sebelum klik, share, ataupun forward gitu. Jangan biarkan emosi sesaat mendorong kita melakukan tindakan yang bisa kita sesali kemudian hari. Yang kedua, ayat ini mengingatkan kita bahwa kualitas lebih penting daripada kuantitas. Maksudnya apa? Lebih baik kita menyebarkan satu informasi yang benar dan juga bermanfaat daripada 10 informasi yang viral tetapi tidak jelas kebenarannya, tidak jelas sumbernya gitu. Jadi kita sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa menjaga kualitas informasi yang kita konsumsi dan juga apa yang kita sebarkan gitu. Yang ketiga, ayat ini mengajarkan kita juga tentang prinsip kehati-hatian dan juga tidak tergesa-gesa. Di dunia yang serba cepat ini, kita pasti sering merasa gitu harus cepat-cepat menyebarkan informasi agar tidak ketinggalan. Padahal lebih baik terlambat beberapa jam ataupun beberapa hari, namun menyebarkan informasi yang benar gitu, daripada menjadi yang pertama menyebarkan tetapi ternyata informasi tersebut itu hoax gitu. Jadi kan percuma gitu, dan juga bisa menimbulkan kesalahpahaman ataupun kerugian kepada orang lain. Yang keempat, ayat ini juga mengingatkan kita tentang dampak sosial dari tindakan kita. Nah, sebuah hoax yang kita sebarkan bisa saja merusak kehidupan orang lain, memecah belah masyarakat, ataupun menimbulkan kepanikan.
Sebagai muslim kita harus sadar gitu bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap informasi yang kita sebarkan, baik itu di dunia ataupun itu di akhirat kelak. Yang terakhir, ayat ini mengajarkan nilai integritas dan juga kejujuran. Dalam dunia yang penuh dengan manipulasi informasi, menjadi orang yang berkomitmen pada kebenaran adalah jihad tersendiri gitu, sebagai seorang muslim. Bahwa kita itu harus menjadi pembawa kebenaran dan juga kebaikan, bukan menjadi bagian dari masalah dan juga menyebarkan kebohongan gitu. Jangan sampai kita termasuk pada orang-orang seperti tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.